Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah kajian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Materi pada kajian kita pada hari ini adalah masih nyambung kelanjutan dari kajian yang lalu, yaitu tentang tanda-tanda perilaku-perilaku kejahatan, perilaku-perilaku kejelekan. Ini dipandu oleh Rasulullah SAW agar supaya kita bisa ihtiyat, bisa hati-hati dalam perbuatan-perbuatan kita, dari kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tanda-tanda perilaku kejahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Aliyu walil mara'i salasu alamat. Ya Ali, orang yang selalu berbuat riya itu mempunyai 3 tanda-tanda. Salasu alamat. Yang pertama, yatimur ruku', menyempurnakan rukuknya, wa sujud, dan sujudnya, ma'annas, ketika banyak orang, wa yang kusuhu, dan mengurangi rukuknya, sujudnya ketika sholat, idza sholla wahda, ketika sholat sendirian. Ini kita bisa evaluasi perenungan diri kita, bagaimana keadaan kita ketika sholat. Ada nggak perbedaan antara kita ketika sholat ada orang atau ketika tidak ada orang? Kalau ketika kita sholat, kemudian menyempurnakan rukuknya, artinya rukuknya panjang, dan sempurnakan sujudnya panjang ketika ada manusia, dan dia mengurangi rukuk dan sujudnya ketika sholat sendirian, apakah itu termasuk kita? Kalau ketika kita sholat seperti itu, artinya ketika ada orang, dia memperlama sujudnya, berlama rukuknya, maka kita termasuk orang-orang yang riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita tidak punya arti apa-apa di hadapan Allah karena riya. Karena ketika menyempurnakan rukuknya dan sujudnya ketika ada orang, dan ketika kita sholat sendirian, dia mengurangi tumaninahnya itu. Ini sederhana sekali. Ya, gampang diucapkan, mudah dihafal. Tapi untuk prakteknya di lapangan, ketika prakteknya ibadah, yang tahu adalah diri kita. Termasukkah ibadah-ibadah kita ini, ibadah kita kategori di hadapan Allah riya atau tidak? Tentunya yang kita bisa merasakan. Kita sendiri yang bisa merasakan. Kalau sampai ketika kita menyempurnakan sujudnya, rukuknya di hadapan Allah ketika sholat,
Dan kemudian ketika ada manusia-manusia di sekeliling kita, nah kita termasuk pelaksanaan ibadah dengan riya. Ya segitu cepatnya, sebentarnya ketika sholat sendirian, rukuknya sebentar, sujudnya sebentar. Hanya orang-orang seperti ini adalah termasuk perilaku ibadahnya dikelompokkan oleh Rasulullah, termasuk ibadah-ibadah yang riya, bukan karena Allah tapi karena manusia. Ini untuk perenungan kita bersama, untuk perenungan kita. Bagaimana evaluasi kita selama ini ibadah kita? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Jamaah alim yang berbahagia. Rasulullah juga memandu kepada kita agar supaya ibadah kita ini benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu lil mahduli salasu alamat. Orang yang hina di hadapan Allah itu mempunyai 3 tanda-tanda, kata Rasulullah. Yang pertama kasratul kadzab. Banyaknya bohong. Dia tukang bohong. Segitu gampang sekali berbohong. Kasratul kadzab. Jadi dalam kehidupannya banyak sekali pembohongan-pembohongan yang dilakukan. Orang yang seperti itu dikelompokkan oleh Rasulullah termasuk orang-orang yang hina, mahdud di hadapan Allah. Wa kasratul aimanil fajirah. Banyaknya sumpah yang jelek. Sumpah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia senang sekali sumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Dan sumpahnya itu tidak punya arti apa-apa. Kasratul aimanil fajirah. Sedikit sumpah agar supaya mereka sepertinya benar melakukan hal sesuatu yang dilakukan. Padahal sumpahnya itu adalah hanya sekedar sumpah-sumpah kejahatan, sumpah-sumpah pembohongan, sumpah-sumpah kejelekan. Ini juga begitu, bagaimana kehidupan kita ini? Bagaimana perilaku-perilaku kita ini dalam menghadapi kehidupan ini? Ada enggak sumpah-sumpah yang kita lakukan itu? Kalau kita selalu sumpah dan sumpah itu sumpah jahat, maka kita termasuk orang-orang yang hina. Ya makanya yang berbahagia. Juga orang-orang yang hina itu termasuk kasratul hawaij ilan nas. Dan banyaknya kebutuhan itu kepada manusia. Jadi dia banyak sekali menyandarkan kepada manusia ketika kebutuhan-kebutuhan dia harus terpenuhi. Tidak disandarkan kepada Allah tapi kepada manusia. Sehingga dia sangat membutuhkan banyak sekali kepada manusia dalam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup itu. Maka kasratul hawaij. Ini juga begitu, sederhana sekali, gampang diingat, mudah dihafal. Manusia itu ketika pas kesulitan, kepepet, cenderung mereka selalu akan minta bantuan kepada orang lain. Minta bantuan kepada sesama. Bukan dia minta bantuan kepada Allah. Kalau kita selalu mencari bantuan, minta bantuan kepada sesama, maka kita termasuk orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk perenungan kita bersama. Apalagi ketika kita posisi sangat butuh. Sehingga kita panik. Dan dalam kepanikan itu kita akan mencari bantuan-bantuan dari manusia. Padahal di sana kita harus yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Ini juga untuk perenungan kita bersama.
Bagaimana perilaku kita selama ini sampai sekarang ini? Ada enggak kita sedikit-sedikit selalu kita adukan kepada manusia kebutuhan-kebutuhan kita? Yang tahu adalah diri kita. Yang bisa beri jawaban adalah diri kita. Ini memang sangat berat sekali ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita harus yakin betul bahwa di tengah-tengah kesulitan itu pasti nanti akan ketemu kemudahan. Maka kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita, bukan manusia. Inilah akidah kita, untuk penguatan akidah kita. Kita sering diuji oleh Allah. Sedikit-sedikit kita selalu akan minta bantuan kepada manusia, padahal kita harus kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyaknya permintaan kita atas kebutuhan kita kepada sesama, maka kita termasuk di hadapan Allah orang-orang yang hina di hadapan Allah. Ini dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah untuk perenungan kita. Bagaimana diri kita sampai selama ini, perilaku kita. Jemaah kajian yang berbahagia, Rasulullah juga memandu kepada kita, ya Aliyu wali syakiyyu sallallahu alaihi. Ya Ali, orang-orang yang cilaka itu mempunyai 3 tanda-tanda. Yang pertama adalah hutul haram. Kekuatan yang dipakai dalam kehidupannya ini adalah sumber dari makanan yang haram. Wastinabal alim, dan dia selalu menjauhi orang-orang alim. Wassalatahu li wahdah, dan sholatnya dia cenderung sendirian. Dia menghindari jamaah. Dia tidak mau melakukan dengan berjamaah. Tidak berupaya bagaimana sholat bisa berjamaah, tapi cenderung dia sholatnya sendirian. Orang-orang seperti itu cilaka di hadapan Allah. Sampai sekarang kita bisa perenungan bagaimana kekuatan kita untuk kehidupan kita ini. Ada enggak yang sumber dari yang haram? Kalau kekuatan kita untuk kehidupan kita, tenaga kita dari sumber yang haram, maka kita termasuk yang diingatkan oleh Rasulullah, itu orang-orang cilaka di hadapan Allah. Sakit. Terus kehidupan kita dalam pergaulan, bagaimana kita sekarang ini? Pergaulan kita, komunikasi kita dengan para alim ulama. Kalau kita justru malah cenderung menjauh dari para alim ulama, maka kita termasuk orang-orang yang akan cilaka di hadapan Allah. Apalagi sengaja menjauh dari ulama-ulama. Karena orang yang jauh dari ulama itu hatinya keras, tidak menerima kebaikan-kebaikan, bahkan cenderung hatinya akan mati, mata kalbu, ketika mereka berjauhan dengan para alim ulama. Lah kita juga sekarang ini bisa merasakan bagaimana sekarang ini perilaku kita, kehidupan kita. Merasakankah kita dekat dengan ulama atau kita jauh dengan ulama? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Dan bagaimana perilaku ibadah kita, sholat kita? Cenderung kita akan sholat sendirian atau kita akan mencari berjamaah? Ini juga sama, yang tahu adalah diri kita. Ini yang sangat penting untuk perenungan kita pada hari ini. Untuk perenungan kita, agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk bahan perenungan kita sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.